Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kiranya firman Tuhan menghantar kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Tuhan Allah, yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang malam hari, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam sukacita. Dan kami hendak melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu menghantar kami dan menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, karena pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, Salam dan salam sehat. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Maka inilah firman Tuhan yang menjadi pedoman kita mengawali dan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Terambil dari surat Galatia pasal 1 ayat 4-5. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, mendengar jemaat Galatia membawa kita kepada dua jenis pemahaman tentang kehidupan dan keselamatan. Di tengah-tengah jemaat Galatia ini, ada dua cara pandang tentang kehidupan kita, tentang keselamatan kita. Cara pandang pertama yaitu jemaat yang masih mengandalkan hukum Taurat sebagai jalan menjalani kehidupan, jalan menuju keselamatan, di mana ada sebagian jemaat dengan segala daya upaya menjalankan tuntutan hukum Taurat, dan itu mereka anggap sebagai jalan menuju kehidupan, bahkan jalan menuju keselamatan kekal. Cara pandang kedua yaitu jemaat yang menjalani kehidupan dan menyongsong keselamatan kekal itu karena iman dalam Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus menjadi sandaran mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk memberikan kehidupan, bahkan warisan keselamatan yang kekal bagi setiap orang percaya. Di kedua cara pandang ini pernah Paulus berada. Pertama kali Paulus sungguh-sungguh sangat fanatik dengan hukum Taurat. Dia mengandalkan kekuatannya, kemampuannya sendiri untuk menjalankan hukum-hukum itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah merasa ada ketenangan jiwa, kebahagiaan batin. Yang ada adalah beban terus. Yang ada adalah pergumulan terus. Tidak ada pernah dialami ketenangan jiwanya dalam menjalani kehidupan. Dan Paulus tidak terus-menerus di sana. Ada waktunya dia beralih kepada cara pandang yang kedua, yaitu mengimani Yesus Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat. Paulus berubah cara pandangnya terhadap kehidupan ini, bahkan terhadap warisan kehidupan kekal. Dari yang tadinya dia mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, pikirannya sendiri, kini perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah cara pandang Paulus tentang kehidupan ini. Apa itu? Paulus akhirnya memahami dan menghayati bahwa menjalani kehidupan ini, menghadapi hari-hari kehidupan ini, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, bahkan apa yang ada pada kita.
Mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini berarti berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam menyikapi segala situasi yang ada. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Hingga jemaat masa kini, tentu hingga kita juga sampai sekarang ini. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita masih seperti Paulus yang pertama, yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, maka kita akan melihat semuanya selalu serba terbatas dan tidak bisa menyenangkan batin kita, menyenangkan jiwa kita. Paulus meninggalkan itu dan beralih kepada mengandalkan pengorbanan Yesus Kristus. Itu artinya apa? Yaitu cara pandang menghadapi kehidupan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Makanya orang yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya sendiri menghadapi kehidupan ini pernah mendapat teguran keras dari Nabi Yeremia. Dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5. Karena tidak ada kemampuan kita untuk bisa menghadapi bahkan menyelesaikan betapa hebat pergumulan ini. Namun di pihak lain, Petrus pernah berkata, serahkanlah segala kekotoranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekotoranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Inilah tipe-tipe orang yang sudah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah mengorbankan dirinya, bahkan menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Apa maknanya Yesus mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk kita? Itulah sesungguhnya jaminan bagi kita bahwa Yesus Kristus melakukan apapun untuk memelihara hidup kita, untuk menyertai hidup kita sehari-hari, bahkan memberikan jaminan atas warisan kehidupan yang kekal. Cara pandang kita terhadap kehidupan ini sangat ditentukan oleh siapa yang kita andalkan. Kalau kita mengandalkan hukum Taurat seperti Paulus yang pertama, itu sama dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Bagaimana kita boleh memelihara, menyertai, atau bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita yang jauh dari kita, yang sekolah di luar kota, yang tinggal di luar negeri. Bagaimana itu bisa kita lakukan kalau mengandalkan kekuatan kita? Oh, adakah jalan lain? Ada. Itulah yang dibuat oleh Yesus Kristus. Bahwa sekalipun kita punya keterbatasan untuk menghadapi kehidupan ini, sekalipun kita punya keterbatasan untuk menyertai, melihat, memonitor anak-anak kita dimanapun berada, tetapi ada kuasa yang tak terbatas yang sanggup menyertai hidup kita, yang sanggup memelihara, memonitor anak-anak kita dimanapun berada, yaitu Yesus Kristus. Serahkanlah segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita pergumulkan kepada Yesus. Karena apa? Karena Dia punya kuasa, kemampuan yang tak terbatas. Kepada Dialah kita menyampaikan kemuliaan yang selama-lamanya. Hanya kepada Yesuslah kita sungguh-sungguh boleh bersandar. Karena apa? Karena hanya Yesuslah Tuhan satu-satunya di dunia ini yang sungguh-sungguh mengorbankan nyawanya. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang sungguh-sungguh mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya untuk merangkul, untuk menyelamatkan, dan untuk memelihara umatnya itu. Hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya. Karena itu hanya bagi Yesuslah kemuliaan selama-lamanya. Hanya Yesuslah yang kita puji, hanya Yesuslah yang kita sembah. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, tapi andalkanlah Yesus Kristus yang punya kuasa, yang tidak terbatas, yang memelihara kita di sini, yang menyertai anak-anak kita dimanapun berada.
yang menyertai kita mencari nafkah, yang memberkati kita dalam mengusahakan kehidupan ini. Permuliakanlah Tuhan, maka berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita. Ya, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan roh bagi kami. Bahwa kami sungguh-sungguh sadar atas keterbatasan kami. Seberapapun yang ada pada kami, kemampuan kami, kepintaran kami, harta milik kami, itu sungguh-sungguh terbatas ya Tuhan, untuk boleh menopang kehidupan kami. Tapi kuasa Yesus Kristus yang tak terbatas, kiranya sungguh-sungguh terus menyertai kami dalam menjalani aktivitas kami sehari ini, dalam menuntun anak-anak kami dimanapun berada, di kota lain, di luar negeri, dimanapun anak-anak kami, dimanapun keluarga kami. Persatukan kami Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah hari ini ya Allah menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Terpujilah Bapa, hanya padamu-lah kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. GKPS